Assalamualaikum yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, salah satu guru di SMP Negeri 1 Atap Tanjung Balai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Bab 2 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sumatera Utara Medan dengan NIM 0314237572. Pada hari ini Jumat 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap Tanjung Balai pada kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan dengan model pembelajaran PJBL. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hafiz, silakan bimbing doa. Sebelum kita belajar, kami berdoa. Mulai. Bismillah.
tugas alam semesta dan lain tugas lainnya. Iya, betul, tepuk tangan dulu. Masih ya. Selanjutnya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Iqbal. Terlalu silakan. Karena malaikat adalah perantara manusia dan Allah. Iya, betul, tepuk tangan dulu. Karena Allah ini ya, orang baik dia sudah mengulangi pelajaran yang minggu lalu. Nah, selanjutnya, bagaimana fungsi iman kepada malaikat? Apa sih iman itu? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu? Nah, nggak tahu? Oke, kalau begitu, nah, ya, inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjutkan dulu. Tujuan pembelajaran kita. Peserta ini dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan benar. Nah, jadi nanti kamu akan belajar membuat infografis tentang tugas malaikat. Selanjutnya, kita pada hari ini pembelajarannya menggunakan metode PJBR. PJBR artinya project seni, di mana nanti kamu akan membuat sebuah project ya untuk memahami materi tentang tugas-tugas malaikat. Kamu akan membuat sebuah project ya. Projectnya apa? Membuat infografis tentang nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Di mana? Di aplikasi Canva. Nah, nanti ibu akan kasih ke nih ada KPD yang kerja beserta ini. Nah, pada saat kamu mengerjakan pekerjaan proyek kamu nanti, ibu akan menilai. Apa yang ibu nilai nih? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Nah, sekarang ibu lihat kamu sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah kembali kan? Nah, sudah duduk masing-masing kelompok. Nah, jadi kamu nanti masing-masing ini di depan kamu sudah ada laptop. Nah, ya, kamu nanti mengerjakan apa yang disuruh nanti diajari yang benar kah? Nah, tapi sebelum itu kita masuk ke kegiatan kita. Ibu mau buat berbagai layar 12 untuk mengukur tingkat pengetahuan kamu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, bisa kan? Nah, kamu sudah ibu kasih liputan kartu. Nah, yuk. Kita bahas satu. Silakan. Jawaban nomor 1. Satu, dua, tiga. Apa jawabannya? Ayo, silakan. Ya. Angkat tinggi dari belakang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Satu, dua, tiga. Angkat. Nah, satu, dua, tiga. Angkat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Nah, satu, dua, tiga. Yang salah. Saat menunjuk 5, dimulai.
It's time for the fifth hour to start. Saatnya 25, mulai. Nah, 1, 2, 3. Nanti kita lanjut ya. Sekarang terakhir. Ya, silakan jawab. Jangan pertanyaan terakhir. Ini juga. Ya. Sampai, kalau sampai. Ya, kalau sampai. Iya. Terus saya lagi apa? Ya. Ya. Nah, saya ada satu peserta kita dulu laporannya. Yang salah yang paling benar. Saya 1. Saya 1. Marwa. Peringkat kedua. Dari 10. 1 dari 10. 1 dari 10. 10. Ya, nampak kan kita ada perbedaannya. Jadi maksud salah sampai tidak sama dengan kata itu tidak ya. Nah, oke, itu tadi masih tes awal ya. Nah, untuk menilai kemampuan kamu di awal pembelajaran. Nah,
sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi mereka penghuni neraka. Setelah kita belajar tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya, tentunya ada banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan sehingga tidak yang ketiga adalah memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah memberi motivasi kita untuk selalu beramal soleh kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Berikutnya akan saya sajikan contoh yang Contoh perilaku beriman kepada malaikat. yang dimana di sini adalah contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Kalian simak, kalian perhatikan itu contoh-contoh dari malaikat Jibril sampai malaikat Mikail. Dan tentunya ini hanya sebagian contoh yang dapat kita pelajari saja. Selebihnya kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain karena masih banyak yang mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat Allah.
isi LKPD-nya. Silakan. Silakan. Ya. Ayo. Silakan isi ya. Diisi. Ini diisi. Nah, silakan alat buka dan juga penelitiannya. Nama kelompoknya diisi. Ya, ini belum diselesaikan. Ya, ini diselesaikan baru masuk 10 menit. Ini baru nanti. Itu di LKPD diselesaikan. Selesaikan waktu ini. Bisa cari dulu. Ya, nama-nama malaikatnya. Kalau kamu mau di depan, silakan. Ayo, Joshua, bangun. Ayo, ada yang mengerti, ada yang membacakan, siapa? Bacakan. Ada tulis malaikat, dibuka ini. Ini berapa? Geser berapa? Kembali. Bacakan. Ayo, siapa yang berani di berapa?
Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pembantu kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, menentukan rezeki, pesan pada Mikail. 3. Malaikat Israfil. Israfil memiliki tugas menjadi trompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan tidak ada. 4. Malaikat Israel. Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup selain manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Munkar dan Nakir. Munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur, sedangkan malaikat Nakir sama seperti Munkar bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. 7. Malaikat Wakil dan Adil. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia tidak adil balik sampai akhir hayat dicatat oleh Rakib. Semua pekerjaan buruk pada manusia tidak adil balik akhir hayat dicatat oleh Rakib. 9. Malaikat Ridwan. Ridwan memiliki tugas menjaga dan menjaga kesejahteraan dunia juga. 10. Malaikat Malik. Malik disebut juga jawabannya yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kelompok pertama sudah maju. Sudah tunggu. Ini hasil dari foto yang mereka buat menggunakan kan? Jangan lupa. Ada yang mau tanggapan? Bagaimana? Bagus hasil presentasi kalian, teman-teman. Bagus. Kalau begitu tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Silakan maju. Tepuk tangan dulu semua bapak. Ya, ini hasil infografis yang dibuat dari kantornya. Silakan dijelaskan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja sama kami. Dengan nama Ramadhan Bertumpuk, berikan kepada mereka nomor 7 yang berada satu pada bidang administrasi mengenai tugas yang mereka alat dan bahan yang paling diperlukan buku, pena, laptop. Waktu pengerjaan 20 menit, mempersiapkan alat 10 menit. Waktu pencarian mengumpulkan informasi 20 menit. Waktu pengerjaan proyek 20 menit. Tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas memilih sengkala. Malaikat Nakir bertugas menanya ruh alam kubur. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Ini hasil kelompok kami diskusi kami. Kami menggunakan laptop. Menggunakan aplikasi Tanpa. ya, demikianlah. Demikianlah. Assalamualaikum.